طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji bagian permasalahan dari agama kita, yaitu berupa permasalahan puasa yang kita ambil dari kitab Akhsarul Mukhtasarat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka insyaallah kita akan langsung masuk. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, Kitabus Shiyam. Kitab As-Shiyam. As-Shiyam secara bahasa dia itu bermakna al-imsak. Dia bermakna al-imsak. Di mana al-imsak secara bahasa artinya itu menahan. Secara bahasa adalah menahan. Adapun secara istilah, yaitu istilah fikihnya, dia adalah al-imsak bin niyah, yaitu menahan biniyatin dengan sebuah niat, an asya' makhsusah, dari berbagai macam hal, fi zamanin makhsus, dalam rentan waktu tertentu, an syakhsin makhsus, yang dilakukan oleh orang tertentu. Nah, ini secara definisi apa itu maksud dari as-siyam atau puasa. Jadi kita akan membahas, jadi kalau misalnya dibilang kitabus siyam, maka kita akan membahas kitab yang akan menyinggung pertama tentang menahan. Bagaimana cara menahannya, tata caranya, hukumnya. Juga nanti kita akan berbicara tentang niat. Bagaimana tentang pendetilan niat tersebut. Harus menahan dari apa? Dari berbagai macam hal. Apa saja itu akan kita bahas di sini. Kapan menahannya? Maka waktunya juga akan kita bahas. Siapa yang melakukan? Yang melakukan juga orang-orang tertentu. Semuanya akan dibahas dalam Kitabus Shiyam. Maka berkata penulis rahimahullahu ta'ala yang pertama, yalzamu. Yalzamu artinya mengharuskan. Biar anak tulis juga bahasa Arabnya. Semuanya ada kitabnya ya, mudah-mudahan sudah di-download. Mengharuskan, yalzamu, maka di sini ada beberapa hal yang patut disinggung. Yang pertama, dari segi hukum mengharuskan dalam artian wajib. Yang kedua, ketika berbicara puasa yang hukumnya wajib secara syariat, secara asal, maka kita berbicara tentang konteks puasa bulan Ramadan. Dan dalilnya atas wajibnya itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma'ruf ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kita sebutkan aja gitu. As-shiyam. Kutiba alaikumus shiyam. Jadi ketika dibilang yalzamu mengharuskan, maka yang dimaksud di situ adalah puasa bulan Ramadan hukumnya wajib. Puasa bulan Ramadan hukumnya itu adalah wajib. Bagi siapa? Maka di situ kata penulis rahimahullahu taala, kullu muslimin mukallafin qadirin. Maka syarat-syarat taklif dalam artian yang wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Yang pertama, dia haruslah orang muslim. Ketika disebutkan orang muslim, maka keluar darinya non-muslim. Baik dia kafir, ataupun musyrik, ataupun murtad, maka dia tidak termasuk di sini. Syarat yang kedua, kata penulis rahimahullahu ta'ala, adalah mukallaf. Mukallaf. Mukallaf secara istilah syariat, maka itu adalah yang pertama itu aqil, yang kedua adalah baligh. Yang pertama itu adalah aqil, yang kedua adalah baligh, dan dalilnya yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, rufi'al qalamu an thalathah, bahwa rufi'a al-qalamu
an thalathatin, dari 3 hal. Artinya pena itu diangkat dari 3 orang. Pena diangkat dari 3. Yaitu yang pertama, anin naim hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Anin naimi hatta yastaiqidha. Yang kedua, itu adalah anis sabi hatta yahtarima, dari seorang yang kecil sampai dia mimpi basah atau balik. Dan yang terakhir, itu adalah anil majnuni hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal. Kemudian syarat yang ketiga bagi mereka yang wajib berpuasa itu adalah qadir, mampu. Sehingga orang yang nanti tidak mampu lagi berpuasa, sebagaimana nanti akan disinggung, baik dia sakit, yang tidak bisa sembuh, sudah tua renta sehingga tidak mampu, maka dia tidak wajib berpuasa. Nah, ini adalah orang yang wajib berpuasa. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, biru'yatil hilal. Biru'yatil hilal, yaitu dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Dengan di situ, dalam artian ketika kita bilang dengan, maka yang dimaksud di situ adalah dengan sebab. Dengan sebab terlihatnya hilal. Sehingga di sini penulis sudah mulai masuk dalam pembahasan kapan Ramadan itu dimulai. Kapan Ramadan itu dimulai. Maka yang pertama yang disebutkan itu adalah dengan terlihatnya al-hilal berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian tatkala melihatnya dan berbukalah tatkala atau berlebaranlah tatkala kalian melihatnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya bagi antum yang memperhatikan, maka dari pertama kali, contoh dari sini, wajib puasa Ramadan dengan dalil kutiba alaikumusiyam. Dengan dalil kutiba alaikumusiyam, dalilnya tidak disebutkan oleh penulis. Begitu juga dengan syarat taklif, yaitu muslim, sehingga yang non-muslim itu tidak wajib. Dan walaupun mereka melakukannya, maka tidak terhitung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdalilkan wa qadimna ila ma 'amilu min amalin. Juga tidak disebutkan dalilnya. Begitu juga yang kedua, mukallaf, tidak disebutkan dalilnya. Kemudian tatkala menyinggung tentang masalah hilal, dalil yang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi juga tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, sehingga di sini ana ingin membuat sebuah konsensus atau penetapan di mana penetapan atau kita harus sepakat bahwa cara belajar dalam fikih atau mengkaji kitab-kitab literatur fikih awal seperti ini, yang pertama kita adalah husnudzon kepada ulama penulis atau ulama atau penulis. Yang kedua, tidak disebutkan dalil oleh penulis itu bertujuan bahwa tujuannya di sini adalah menguasai permasalahan dan bukan menguasai pendalilan. Yang ketiga, lalu dalilnya dari mana? Dalilnya kita sebagai penuntut fikih tingkat awal, kita hanya yang dituntut di situ adalah dalilnya atau dasarnya itu ada. Dasarnya itu ada, terus tahu adanya dari mana? Tahu adanya adalah dengan berhusnudzon kepada penulis rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena antum bisa lihat di sini bahwa dari kata-kata yalzamu itu ada dalilnya. Dari kata-kata muslimin ada dalilnya, mukallafin ada dalilnya, qadirin ada dalilnya, biru'yatil hilal itu ada dalilnya. Sehingga setiap kalimat, bahkan setiap kata yang ditaruh oleh penulis di sini, semuanya itu ada dasarnya. Sehingga untuk seterusnya, ana nggak akan lagi menyebutkan tentang dalilnya. Kita hanya berhusnudzon bahwa di situ ada dalilnya, dasarnya ada. Dan yang kedua, kita adalah tujuan untuk menguasai permasalahan dan bukan menguasai pendalilan. Menguasai pendalilan nanti, tingkat-tingkat lebih lanjut. Adapun tingkat pemula seperti kita ini, maka yang lebih diutamakan adalah dengan menguasai permasalahan. Oleh karena itu, kitab-kitab fikih dalam yang seperti ini, biasanya dalilnya tidak disebutkan, bukan karena tidak ada dalilnya, tetapi di situ karena ada tujuan-tujuan tertentu. Taib, maka ini merupakan penetapan atau kesepakatan cara belajar kita untuk ke depannya. Taib, kita hapus dulu. Kembali ke
permasalahan. Kapan masuknya Ramadan? Masuknya Ramadan, maka di sini kata penulis rahimahullahu taala, bi ru'yatil hilali walau min adlin. Dengan terlihatnya hilal. Terlihatnya hilal walaupun dari seorang yang adil. Di mana adil di sini bukan dalam artian adil dalam keputusan. Bukan. Bukan pula dalam artian adil kayak seorang hakim gitu. Tapi adil di sini adalah orang yang saleh. Artinya bukan orang fusaq, bukan orang kafir. Maka di sini adil, orang muslim yang saleh. Muslim lagi saleh. Maka yang pertama, kapan itu masuknya Ramadan? Itu dengan terlihatnya hilal. Yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, au bi ikmali Sya'ban. Atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Di mana ketika dimaksud dengan menyempurnakan, itu adalah dengan menjadikan Sya'ban itu 30 hari. Jadikan 30 hari. Karena bulan dalam Islam itu maksimalnya 30. Kalau Sya'bannya sudah 30, maka besoknya otomatis udah pasti insya Allah Ramadan. Dan yang ketiga, kata penulis rahimahullah ta'ala, wujudi mani'in min ru'yatihi lailata thalathin. Yaitu dengan adanya penghalang. Adanya penghalang. Pada malam ke-30. Seperti kaghaimin wa jabalin, seperti mendung atau gunung wa ghairihima atau selainnya. Taib. Masalah terlihatnya hilal insyaallah jelas. Kapan terlihat hilal berarti besok insyaallah Ramadan. Atau misalnya hilal tidak terlihat atau dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari, maka besok udah pasti Ramadan. Maka yang terakhir ini tentunya memerlukan penjelasan lebih banyak. Apa sih maksudnya Ustaz? Dengan adanya penghalang pada malam 30 seperti mendung, gunung atau selainnya. Maka gambaran fikihnya adalah seperti ini. Kita hapus dulu. Gambarannya itu adalah seperti ini. Malam dalam Islam itu dimulai setelah maghrib gitu kan. Maka seseorang contohnya dia udah mulai dalam 29 Sya'ban. 29 Sya'ban. Tatkala maghribnya pada 29 Sya'ban ini, maka setelah lewat waktu maghrib udah nggak disebut 29 Sya'ban lagi, tetapi malam ke-30. Malam ke-30 Sya'ban. Biasanya ini hari ngelihat hilal. Sebagaimana di Indonesia juga biasanya kapan sih ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal dilakukan adalah ketika pada waktu malam ke-30 Sya'ban. Nah, ketika malam ke-30 Sya'ban, maka kemungkinannya ada dua. Yang pertama, hilal itu tidak terlihat atau hilal terlihat. Yang kedua, hilal tak terlihat. Yang ketiga adalah hilal tak terlihat karena ada mendung. Yang pertama adalah hilal terlihat. Yang kedua, hilal tak terlihat dalam artian cuaca bersih gitu ya. Apa sih namanya? Cuaca cerah. Tak ada mendung, tak ada gunung, bisa terlihat dengan jelas. Tapi hilalnya nggak kelihatan. Yang ketiga, hilal tak terlihat karena ada mendung. Nah, dalam mazhab Hanabilah, ketika ada mendung, walaupun hilal tak terlihat, maka saat itu adalah malam Ramadan. Tarawih dimulai, besok puasa. Makanya di sini, kapan masuknya Ramadan itu terlihat dari tiga. Yang pertama, hilal kelihatan. Walaupun yang melihat cuma satu orang. Muslim soleh. Yang kedua adalah hilal nggak terlihat pada malam yang cerah. Cuacanya cerah gitu, nggak ada mendung, nggak ada apa-apa segala macam, hilal nggak terlihat. Oh berarti besok masih Sya'ban. Sekarang belum taraweh, besok belum puasa. Yang ketiga, hilal nggak terlihat karena ada mendung atau kehalangan gunung. Maka dalam mazhab Hanabilah
maka yang seperti ini, malam ini merupakan masuk malam Ramadan, mulai tarawih, dan besok puasa. Dengan demikian, ini merupakan 3 hal cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemudian, selanjutnya, kata penulis, rahimahullahu ta'ala, dia bilang, wa in ru'ya naharan fahuwa lil muqbilah. Kalau misalnya hilal tak terlihat, ternyata esok harinya, mau sebelum zuhur atau sesudah, hilal kelihatan. Terkadang ada gitu, hari-hari di mana paginya itu kita ngelihat, oh masih ada sisa-sisa atau masih kelihatan gitu bulannya, jejak-jejaknya. Jadi ketika maghribnya nggak kelihatan si hilal. Tetapi ternyata ketika bangun gitu, kita habis subuh, kemudian matahari terbit atau mungkin sebelum terbit, ternyata hilal kelihatan. Maka bagaimana kasusnya atau apa yang harus dilakukan? Kalau hilal kelihatan pada esok harinya, maka di sini kata penulis rahimahullahu ta'ala, fahuwa lil muqbilah. Maka itu untuk esok hari. Untuk esok harinya. Esok harinya. Artinya sekarang bukan puasa. Masih tetap Sya'ban, baru besoklah mulai bulan Ramadan. Fahuwa lil muqbilah. Baik, maka di sini udah selesai tentang kewajiban berpuasa. Kepada siapa saja puasa itu wajib, dengan apa Ramadan itu masuk, kalau misalnya hilal tidak terlihat tetapi terlihat keesokan harinya, ini juga semua sudah dibahas oleh penulis rahimahullah taala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah taala, wa in shara ahlan liwujubihi fi athna'ihi. Kalau ada seseorang yang dia itu menjadi yang berwajib untuk berpuasa, untuk puasa Ramadan, kapan? Misalnya di tengah-tengah Ramadan, misalnya satu Ramadan, ya kan, sahur. Pas lagi sahur ini dia belum berkewajiban. Contohnya apa? Misalnya wanita yang sedang haid. Ya kan di sini disebutkan au qadima musafirun muftira au tahurat haidun. Selain wanita haid lah contohnya. Misalnya anak kecil. Dia sahur gitu kan, belum balik ke dia. Berarti Ramadan puasanya dia belum berkewajiban. Ternyata pas jam 10, ya kan si anak kecil ini, taruhlah namanya si Budi, pas jam 10 dia tidur, kemudian mimpi basah. Maka pada jam 10 ini, si Budi ini adalah muslim, ya kan? Dia juga aqil, baligh, qadir. Syarat-syarat terpenuhi untuk berpuasa. Tapi sayangnya sekarang sudah jam 10. Baik, paham ya? Insyaallah gambaran permasalahannya. Nah, ini satu contoh. Atau contoh yang lain dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, au qadima musafirun muftira. Ada seorang musafir. Musafir kan misalnya dia nggak puasa, muftira gitu. Dia tidak berpuasa. Ternyata jam 1 siang safarnya selesai. Ini contoh yang kedua. Atau contoh yang ketiga itu adalah wanita haid. Ternyata pas jam 11 siang dia suci. Nah, 3 contoh ini, baik si Budi yang tiba-tiba balik pada jam 10 pagi, ya kan? Ataupun musafir yang ternyata safarnya sudah selesai pas jam 1 siang, ataupun wanita haid yang suci jam 11 siang,
Artinya ini semuanya waktu Ramadan, dan yang tadinya sebenarnya nggak berpuasa, kemudian di tengah-tengah dengan dia sudah balik, dengan musafir yang telah selesai safarnya, dengan wanita yang sudah menjadi suci, maka tiga-tiganya sudah menjadi orang yang berkewajiban puasa. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, kalau kayak begini bagaimana hukumnya? Hukumnya itu adalah amsaku wa qadau. Maka dia berimsak, kita akan jelaskan di sini. Dan yang kedua itu adalah mengqadha. Baik, masalah mengqadha jelas insya Allah. Si Budi yang udah balik di tengah hari, maka terhitung dia saat itu adalah puasanya batal. Dan dia harus mengganti. Musafir yang tidak berpuasa, oh berarti kalau nggak puasa ya memang harus diganti. Wanita haid juga harus mengganti. Jadi dia wajib untuk mengqadha. Tinggal masalah berimsak. Apa sih maksudnya berimsak? Maksudnya berimsak di sini adalah wajib untuk menahan layaknya orang yang sedang berpuasa. Maksudnya mereka nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, maka mereka juga tidak boleh makan, minum, ataupun selainnya layaknya orang berpuasa. Orang berpuasa, walaupun enggak loh ya. Karena nggak ada puasa di tengah hari gitu dalam bulan Ramadan. Enggak. Si Budi udah batal karena tadi misalnya udah makan gitu jam 10, jam 9, atau si musafir tadinya juga paginya dia nggak berpuasa, atau wanita haid nggak berpuasa, tetapi tatkala si Budi balik, musafir selesai safarnya, atau wanita haid yang suci, maka saat itulah mereka juga harus menahan layaknya orang berpuasa walaupun tidak puasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu memiliki harga. Bulan Ramadan memiliki harga, memiliki kehormatan. Di mana harga maupun kehormatan ini harus dijaga. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan melakukan perbuatan-perbuatan layaknya orang yang berpuasa. Nah, ini hikmahnya. Kenapa sih mereka harus nggak boleh ikutan makan, nggak boleh ikutan minum? Ya jawabannya adalah karena ini bulan Ramadan. Kehormatannya itu harus dijaga, dan cara menghormati bulan Ramadan adalah walaupun kamu tadi awalnya nggak berpuasa, tetapi kamu juga harus ngikutin orang-orang yang sedang berpuasa. Makanya kalau kita itu kaum muslimin, kita itu misalnya kaum muslimin ini marah tatkala apa? Tatkala puasa, ketika bulan Ramadan warung buka. Ya kan? Orang-orang berkeliaran sambil makan. Ada orang yang ngerokok. Restoran-restoran tetap menjajakan makanan. Maka kita marahnya itu bukan karena masalah rupiah. Bukan masalah rupiah, bukan. Tetapi karena masalah akidah. Kenapa? Akidah kita adalah bulan Ramadan itu ada harganya. Ada harganya. Ketika harga maupun kehormatan ini dijatuhkan, direndahkan, nah itulah, gara-gara itulah kita marah. Jadi jangan, ini bukan masalah rupiah Pak. Kamu sih kasihan warung kayak begitu aja cuman gara-gara mau cari 200.000, 300.000. Lah, bukan masalah 200.000, 300.000, tapi ini adalah bulan Ramadan. Yang namanya bulan Ramadan harus dihormati. Seperti itu. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya insyaallah. Kita hapus dulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Barang siapa, jadi di sini penulis mulai menyinggung orang-orang yang mendapat uzur untuk tidak berpuasa. Siapa itu? Yang pertama itu adalah وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ, orang tua.
atau orang sakit. Maka gambaran fikihnya ketika disebut orang tua, ini adalah yang ya kan, misalnya dibilang orang tua gitu. Iya, Ustaz, orang tua tuh maksudnya berdasarkan umur atau berdasarkan urf, kapan dibilang orang tua, gimana ukurannya? Ukurannya itu adalah ketika tuanya itu menyulitkan untuk berpuasa. Jadi ketika orang tua bukan sekedar umur. Ada orang yang misalnya umurnya misalnya 61 tahun, 62 tahun. Tetapi Masya Allah dia masih sehat. Masih bisa lari pagi, masih bisa jogging, masih bisa golf. Nah, yang seperti ini, dia tetap wajib untuk berpuasa. Dia tetap wajib untuk berpuasa. Karena bukan sembarangan orang tua yang mendapatkan uzur. Tetapi dalam gambaran fikihnya, itu adalah orang tua yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa lagi. Udah nggak kuat dia. Yang kedua, ketika disebut sakit, maka sakitnya itu, kata penulis di situ, la yurja bur'uhu. Tidak diharapkan sembuhnya. Artinya sakit terus-menerus. Ada nih sakit yang seperti ini. Nggak bisa sembuh gitu. Nggak bisa, sakitnya itu kronis. Sakitnya itu kronis. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, baik orang yang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, atau orang yang berpenyakit yang tidak diharapkan sembuhnya, maka apa hukumnya? Hukumnya itu adalah dia mengganti puasanya dengan memberi makan orang miskin. Memberi makan satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin. Baik. Alhamdulillah. Masuk ke permasalahan berikutnya. Ustaz, kayaknya cepat banget. Dalam artian gini, yang seperti ini memang harus sering dimurajaah. Kalau bisa dihafal, alhamdulillah. Tetapi yang seperti ini memang harus sering dibaca-baca sehingga kasus per kasus kita itu harus kalau bisa menguasainya, alhamdulillah. Kalau cuma sekedar tahu, maka ini pun kita syukuri, alhamdulillah. Dalam artian gini, kalau kita misalnya mau menjelaskan hukum puasa itu secara detil, kadang-kadang waktunya itu kepanjangan, ternyata udah bosen di tengah-tengah, akhirnya puasanya itu nggak tuntas gitu permasalahannya. Nah, kita ingin dalam beberapa hari ke depan segala permasalahan tentang puasa dalam kadar yang baik kita bisa mengerti seluruhnya sampai itikafnya sekalian kita bisa singgung. Baik. Masuk ke permasalahan berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala, wa sunnal fitru limaridin yashuqqu alaihi wa musafirin yaqsuru. Maka yang disunnahkan. Kalau sebelumnya kata penulis rahimahullahu taala di sini adalah menyinggung tentang orang-orang yang mendapatkan uzur. Nah, pada pembahasan yang di sini adalah orang yang justru disunnahkan. Disunnahkan untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Siapa itu? Yang pertama adalah limaridin, untuk orang sakit. Untuk orang sakit. Tapi sakitnya sakit flu, Ustaz. Sakitnya sakit batuk, Ustaz. Sakitnya cuma ya pusing dikit doang, Ustaz. Itu bagaimana? Maka di sini penulis makanya sebutkan pendetilan. Limaridin yashuqqu alaihi, yang memberatkannya untuk berpuasa. Memberatkannya untuk berpuasa. Contohnya apa? Misalnya tipes, DBD, ya mungkin corona kalau sekarang, wallahu alam, ya kan? Tetapi ketika sakit yang memberatkan untuk berpuasa, maka hukumnya untuk tidak puasa saat itu berdasarkan pendapat mazhab itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Yang kedua itu adalah musafir. Musafir, sembarang musafir, Ustaz. Cuma dari Jakarta ke Bogor bagaimana, Ustaz? Kan sama-sama musafir juga. Lah, yang di sini dimaksud adalah musafir yaqsuru, yang mengqasar. Maksudnya yang mengqasar adalah yang membolehkan atau yang disunnahkan, ya udahlah nggak apa-apa, yang membolehkan untuk mengqasar salat yang 4 rakaat. Kapan itu qasar safar atau jarak yang membolehkan untuk mengqasar salat yang 4 rakaat? Sekitar 83-an sampai 85-an kilometer. Baik. Maka orang yang dua ini, sakit yang memberatkan untuk berpuasa, ataupun musafir yang dengan jarak safar yang membolehkan untuk mengqasar, maka dua-duanya hukumnya itu adalah sunnah. Justru disunnahkan untuk tidak berpuasa. Bagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, laisa minal birri
as-siyamu fis safar. Bukanlah merupakan kebaikan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ala kulli hal, kalau kita mau nyinggung pendalilan, bukan di situ tujuan kita. Kita hanya ingin menguasai permasalahan. Baik, orang yang sakit memberatkan untuk berpuasa, musafir yang mengqashar, maka hukumnya itu adalah sunnah untuk tidak berpuasa pada hari itu. Masuk permasalahan berikutnya. Permasalahan berikutnya, wa in aftarat hamilun aw murdi'un khaufan ala anfusihima qadata faqat. Tentang masalah ibu hamil atau menyusui. Gambarannya yang pertama adalah, kata penulis di sini, apabila ibu hamil ataupun menyusui, dia itu khawatir. Khawatir atas siapa? Ala anfusihima, atas dirinya sendiri. Jadi ibu hamil menyusui, puasa nggak nih hari ini? Nah, dia saat itu khawatir tuh. Wah, nanti kalau misalnya saya berpuasa, justru sayanya yang sakit. Justru sayanya yang lemah. Jadi dia khawatir atas dirinya sendiri. Maka tatkala orang atau ibu yang seperti ini hamil atau menyusui dan dia khawatir atas dirinya sendiri, khawatir tentunya terkena mudarat, maka yang seperti ini dia itu mengqadha faqat saja. Mengqadha faqat saja. Yang kedua adalah sama-sama khawatir. Tetapi yang kedua itu adalah khawatir ala waladaihima atau ada waladaihima. Khawatirnya bukan kepada diri sendiri, tetapi dia khawatir atas si janin bagi ibu hamil atau atas si anak kepada ibu yang menyusui. Nah, ketika kekhawatiran itu dia memiliki karena adanya kekhawatirannya itu karena si anak, baik yang belum lahir, si janin ataupun anak yang sudah lahir yang sedang sekarang dikasih susu sama ibunya, maka di situ kata penulis dia itu mengqadha plus ada it'am, memberi makan satu orang miskin. Jadi double dia. Dirinya mengqadha plus ada memberi makan satu orang miskin. Siapa yang memberi makan? Artinya tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya mimman yamunul walad. Tanggung jawabnya yang menafkahi si anak. Ya bisa ayahnya, bisa walinya si anak. Artinya defaultnya itu bukan si ibunya. Si ibunya cuma mengqadha saja. Adapun it'am atau fidyah saat itu, maka ini merupakan tanggung jawabnya yang menafkahi si anak. Bisa si bapaknya, bisa si kakeknya, bisa si pamannya. Pokoknya siapa aja itu yang memang bertanggung jawab atas nafkahnya si anak, maka dia harus memberi makan satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin. Karena dalam madhab, ala kulli hal, tadi Ana mau membahas dalilnya, nggak perlu insyaallah. Yang jelas ulama Hanabilah memiliki pendalilan yang kuat dalam masalah ini, tidak sebagai sangkaan sebagian orang bahwa wah kok ada qadha Ustaz, kok ada ini. Kita nggak gitulah. Kembali lagi ke pakem kita bahwa kita itu husnudzon terhadap ulama kita. Baik. Maka ini dia hukumnya. Kalau khawatir sama diri sendiri, maka dia mengqadha saja. Tapi kalau khawatir kepada si anaknya, baik yang belum lahir berupa janin ataupun sudah lahir dan sekarang sedang menyusui, maka dia mengqadha plus orang yang bertanggung jawab atas si anak memberi fidyah atau memberi makan orang miskin. Permasalahan berikutnya, waman ughmiya alaihi, barang siapa yang pingsan, waman ughmiya alaihi au junna, pingsan atau gila. Pingsan atau gila jami'an nahar, pada seluruh hari. Pada seluruh hari, bagaimana hukum puasanya? Maka kata penulis di sini, lam yasihha shaumuhu, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Contoh misalnya contoh gitu, Ahmad dia
mohon maaf, dia bukan orang waras gitu. Orang waras. Maka sah nggak puasanya? Maka puasanya tidak sah. Atau misalnya Ahmad, dia waras. Dia waras, misalnya tanggal 30 Sya'ban dia waras. Atau enggak misalnya 2 Ramadan lah. 2 Ramadan dia waras pada bulan 2 Ramadan. Ternyata pada malam harinya dia terkena penyakit ayan misalnya, sehingga yang menghilangkan kewarasannya. Maka keesokan harinya, walaupun dia misalnya nggak makan, maka puasanya juga tidak sah. Ini yang pertama. Ataupun pingsan, ya kan? Misalnya si Zaid, ya kan? Dia sahur gitu. Sahur, misalnya sahur jam berapa? Jam 4.25. Selesai dia. Waktu subuh itu misalnya 4.30. Ternyata pada 4.27 pingsan dia. Zaid pingsan. Pingsan dari jam 4.27 sampai jam 6.45. 6.45. Jadi namanya pingsan kan otomatis nggak makan nggak minum gitu kan. Nah, terus jadi puasanya si Zaid gimana? Puasanya juga tidak sah. Puasanya juga tidak sah. Kemudian penulis menyinggung di sini wayaqdi al-mughma alaihi. Tapi bagi orang yang pingsan maka dia mengqadha. Dia mengqadha. Kalau yang gila, Sat, gimana? Kenapa nggak disebutkan di situ? Kenapa nggak disebutkan di situ? Ah, gitu. Kalau kita misalnya mau menguasai permasalahan, kita harus kritis kayak gitu. Loh, Ustaz, ini kok yang pingsan mengqadha, tetapi giliran yang gila kok nggak disebutkan? Kenapa? Maka kembalinya kepada syarat. Syarat apa? Syarat orang wajib berpuasa. Apa aja? Muslim. Yang kedua, mukallaf. Yang ketiga, qadir atau mampu. Orang yang gila, maka dia itu bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Berbeda dengan orang yang pingsan. Walaupun dia tidak sadar, tetapi secara hukum dia itu masih mukallaf. Orang tahu dia bakalan bangun insya Allah. Maka dia masih mukallaf. Maka kalau orang yang bukan mukallaf, maka tidak wajib puasa. Makanya tidak mengqadha. Sedangkan yang masih mukallaf, dia wajib puasa sehingga harus mengqadha. Begitu. Oleh karena itu penting kalau misalnya kita dalam membahas masalah fikih, kita harus tahu syaratnya apa, rukunnya apa, sehingga nanti berkenaan atau ketika menyinggung permasalahan yang seperti ini, kita bisa menentukan tanpa harus bingung. Baik. Permasalahan berikutnya tentang masalah niat. Masalah niat. Kata penulis rahimahullah ta'ala, وَلَا يَصِحُ صَوْمُ فَرْضٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِجُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ. Tidak sah. Apa yang tidak sah? Puasa yang hukumnya itu fardu. Tidak sah puasa yang hukumnya fardu kecuali dengan niat. Dengan niat. Kapan itu niatnya? Bijuz'in minal lail. Pada bagian atau pada malam hari. Pada malam hari kapan aja. Yang penting kalau udah malam, niat pada saat itu, maka barulah besok puasanya itu sah. Berdasarkan hadits Hafsah radhiyallahu taala anha. Malam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada malam harinya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Adapun wa yasihhu naflun. Kalau misalnya puasanya itu yang hukumnya itu sunnah, yaitu bukan wajib, maka sah. Maka sah. Dengan syarat, satu, dia belum melakukan pembatal puasa. Yang kedua, niatnya ini tak ada dalam artian ketentuan. Mau jam berapa aja bisa.
Baik. Nah, kita bahas yang ini dulu. Kita bahas yang sunnah dulu. Nah, yang puasa sunnah, kenapa sih Ustaz kalau misalnya puasa yang sunnah niatnya bisa kapan aja? Tetapi kalau misalnya puasa yang fardu, kenapa harus pakai malam hari? Emang alasannya kenapa? Karena alasannya kalau puasa yang, ya udah biar sekalian. Kalau misalnya puasa yang fardu, kalau misal puasanya itu yang fardu, maka dia itu wajib berpuasa dari kapan? Dari terbit fajar sampai maghrib. Seluruhnya. Ini puasa yang wajib. Sedangkan kalau puasa yang sunnah, puasa sunnah, maka dia tidak harus dari terbit fajar. Tidak harus dari terbit fajar. Dalam artian misalnya, si Ahmad pada hari Senin, setelah dia subuh sampai jam 10, belum ada niatan puasa. Niatan puasa. Dia tanya sama istrinya, ya kan? Dia tanya sama istrinya, sayang, atau misalnya, Bu, malam ini hari ini masak apa? Istrinya bilang, belum ada duit belanja, Mas. Belum ada duit belanja. Jadi nggak masak kayaknya. Nggak masak kayaknya. Ketika dibilang yang seperti itu, maka si Ahmad barulah meniatkan dari saat itu dia bilang, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Nah, ini yang sunnah yang seperti ini boleh. Pahalanya itu terhitung dari saat dia jam 10 mulai niat berpuasa sampai dia nanti maghrib. Pahalanya terhitung dari jam 10 sampai maghrib. Kok nggak dari fajar, Ustaz? Jadi orang niatnya baru jam 10. Kalau niatnya dari jam 10, maka argo pahalanya itu baru jalan ketika pukul 10. Nah, yang seperti ini nggak berlaku dalam puasa yang hukumnya itu wajib. Yang hukumnya itu wajib. Kenapa? Karena dalam misalnya puasa Ramadan, maka dia harus puasa seluruh harinya. Seluruh harinya. Dia nggak boleh puasa dari jam 10 sampai maghrib. Nggak bisa. Ramadan atau hari Ramadan yang diwajibkan puasa itu adalah seluruhnya. Tidak bisa sebagian. Oleh karena itu, kenapa hadisnya itu dibilang barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, karena kalau niat sebelum fajar, maka hitungannya dia puasa kapan? Ya, dari saat mulai terbit fajar, dia sudah argo puasanya itu berjalan. Puasanya berjalan. Makanya dari sini dikatakan bahwa kalau puasa wajib, maka niatnya itu harus sebelum fajar. Biar apa? Biar besok harinya puasanya itu niatnya itu penuh. Puasa itu niatnya penuh dari terbit fajar sampai waktu maghrib. Sampai waktu maghrib. Berbeda dengan misalnya yang puasa sunnah. Puasa sunnah nggak ada ketentuan gitu. Nggak ada ketentuan harus dari terbit fajar sampai waktu maghrib. Enggak. Artinya kalau misalnya mau dari jam 1 siang, mau dari jam 2 siang, dia mau mulai berpuasa, sah. Dia sah, bisa gitu puasa sunnah. Dengan syarat apa? Dengan syaratnya dia belum melakukan pembatal puasa. Dalam artian, ketika kalau dia sudah melakukan pembatal, ya kan? Misalnya jam 8 gitu, dia udah sarapan. Ya kan, lontong sayur gitu. Sayur. Terus dia pulang ke rumah jam 10, dia tanya sama istrinya, sayang hari ini masak apa? Istrinya bilang, wah kayaknya nggak masak Mas. Terus dia bilang, kalau gitu saya mau puasa. Kalau gitu saya mau puasa. Ini nggak bisa. Kenapa?
Karena sebelumnya dia udah jam 8 udah melakukan pembatal puasa. Udah sarapan lontong sayur, ngopi susu, apa segala macam. Sehingga saat itu kalau udah melakukan pembatalnya, maka dia sudah tidak bisa berpuasa lagi saat itu. Baik. Kita masuk kepada pembatal. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun, pasal. Yang pertama adalah man adkhala ila jawfihi. Jadi kalau dibilang pasal, ini adalah pasal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Yang pertama, apa itu yang membatalkan puasa? Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa man adkhala ila jawfihi aw mujawwafin fi jasadihi kadimaghin wa halqin syai'an min ayyi mawdi'in kan ghairu ihlilihi. Panjang nih. Dan harus difahami dengan baik. Yang pertama adalah man adkhala, memasukkan. Kemana memasukkannya? Ila jawfihi, ke perutnya. Atau mujawwaf. Mujawwaf itu rongga. Rongga tubuh. Barang siapa yang memasukkan ke perutnya, ya, ke perutnya atau rongga tubuh, fi jasadihi kadimaghin, seperti, artinya contoh, seperti otak atau tenggorokan. Memasukkan ke perutnya atau ke rongga tubuh seperti otak atau tenggorokan, syai'a, memasukkan sesuatu. Memasukkan sesuatu. Min ayyi mawdi'in kan, dari tempat manapun. Dari tempat manapun. Artinya seseorang itu kalau misalnya mau masukkan ke perutnya sesuatu, itu nggak harus lewat mulut. Kayak contoh misalnya kalau dia memasukkan air lewat hidung, yang dimana kalau hidung ini bakalan nyambung ke tenggorokan, kemudian dari tenggorokan masuk ke perut, itu tetap batal. Artinya nggak harus lewat mulut. Nggak harus lewat mulut. Tapi dari tempat manapun. Ada sesuatu yang masuk lewat rongga tubuh, maka ini batal puasanya. Ghairu ihlilihi, kecuali ihlil. Ihlil itu adalah fathatul dzakar. Itu lubang kemaluan. Afwan. Selain lubang kemaluan. Maka ini batal. Jadi kalau misalnya kita fahami ini dengan baik, kayak dulu, ya kan, ada yang bertanya kepada anak, Ustaz, ya dulu sih, gitu. Dulu waktu masih kalau nggak salah waktu anak masih SMA, ada yang nanya gitu, kenapa sih ngerokok itu batal? Ngerokok kok batal sih? Ya kan nggak bikin kenyang, nggak ngilangin aus. Terus batalnya dari mana gitu? Batalnya dari mana? Ya saat itu anak bilang nggak tahu. Anak juga nggak tahu gitu. Tapi katanya sih batal. Nah, barang siapa yang bisa memahami ibarat ini, memasukkan ke perutnya atau rongga tubuh seperti otak, tenggorokan, sesuatu dari tempat manapun selain lubang kemaluan, maka kita bilang karena dia telah memasukkan sesuatu lewat tenggorokannya. Makanya ngerokok itu batal. Tapi kan nggak bikin kenyang, nggak ngilangin aus. Walaupun nggak bikin kenyang, nggak ngilangin aus. Kenapa? Karena yang terhitung sebagai pembatal itu adalah masuk lewat rongga tubuh atau enggak. Kalau masuk, batal. Kalau masuk, batal. Mau ngerokok, mau ngevape, mau apapun itu, batal. Kalau udah masuk lewat rongga tubuh, sesuatu selain dari lubang kemaluan, maka ini adalah pembatal. Oleh karena itu, sering sekali kalau misalnya membahas kitab-kitab seperti ini, maka ibarat-ibarat yang seperti ini, definisinya, kemudian pembatalnya, itu harus kalau dihafal secara penuh, maka dia akan lebih memahami permasalahan itu dengan baik. Dengan baik. Yang kedua, ya kan? Yang pertama udah. Yang kedua adalah awibtala'a nakhamatan ba'da wusuliha ila famihi. Yang kedua, nelan ludah. Wah, yang bener nih Ustaz, nelan ludah nggak boleh. Kalau nelan ludah nggak boleh, wah berarti puasa Anda bisa-bisa batal semua nih Ustaz. Santai dulu.
Gitu. Nelan ludahnya itu di situ kata penulis, makanya jangan baca setengah, baca satu. Seluruhnya kemudian difahami dengan baik. Kapan nelan ludah itu bisa batal? Menelan ludah bisa batal ba'da wusuliha ila famihi. Setelah ludah itu keluar sampai ke bibirnya. Sampai ke bibirnya. Karena kalau misalnya udah sampai ke bibirnya, maka seseorang itu punya pilihan. Pilihannya itu adalah mau dibuang atau mau ditelan lagi. Mau ditelan lagi. Yang batal itu adalah ketika udah nyampe di bibir loh ya. Kembali lagi di bibir, bukan ketika masih di tenggorokan atau ketika sebelum di bibir. Kadang-kadang tuh masih sebelum bibir gitu, masih rada di dalam. Kenapa? Karena kalau masih di dalam, maka kembali lagi kalau masih di dalam itu namanya bukan memasukkan. Memasukkan itu adalah sesuatu yang dari luar. Sesuatu yang dari luar. Ini namanya memasukkan. Kalau dari di dalam kemudian ditelan, nah ini masih di dalam aja, itu namanya bukan memasukkan. Tetapi kalau udah keluar sampai ke bibir, antum masukin lagi, ini namanya memasukkan sesuatu. Udah keluar, dimasukin lagi, ini pembatal. Pembatal berdasarkan konsep yang nomor satu. Berdasarkan konsep yang nomor satu. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa berikutnya itu adalah awistaqa'a faqa. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Halun ijma. Madhab manapun muntah dengan sengaja batal puasanya. Kemudian yang keempat adalah awistamna. Bagi antum yang memiliki kitabnya, maka di situ salah cetak. Yang benar adalah mim duluan kemudian nun. Awistamna, yaitu mengeluarkan, sengaja mengeluarkan mani. Sengaja mengeluarkan mani. Baik. Itu tentunya dengan cara, baik dengan tangannya atau dengan bantuan yang lain, maka dengan perantara gitu. Dengan perantara. Baik tangan, baik bantuan istrinya, maka yang seperti ini batal. Yang kelima, itu adalah aubasyara dunal farji fa'amna. Atau dia bermesra-mesraan. Bermesra-mesraan. Tidak sampai hubungan intim gitu. Tidak sampai hubungan intim. Dia hanya bermesra-mesraan, mungkin sekedar afwan, ciuman atau peluk-pelukan. Tetapi gara-gara hal tersebut keluar mani. Keluar mani, maka batal puasanya. Batal puasanya. Kemudian yang nomor 6 itu adalah au amda atau keluar madhi. Keluar madhi. Masa madhi juga Ustaz? Berdasarkan qiyas. Karena madhi itu tentunya berbeda antara mani dengan madhi. Kalau mani itu keluar yang disertai dengan rasa puas, kemudian setelahnya lemas, kemudian di situ ada kenikmatan. Berbeda dengan madhi. Madhi itu keluar tatkala baru saja syahwat itu naik. Dan tentunya ini menurut penulis adalah pembatal. Yang ketujuh adalah au karraran nazar fa'amna, atau dia mengulang melihat. Melihat apa? Melihat yang membangkitkan syahwatnya. Terus keluar mani, maka ini juga batal. Kembali lagi, penting kita perhatikan kata-kata mengulang. Artinya kalau misalnya bukan mengulang-ulang, baru cuma ngelihat sekali, kemudian keluar maninya, maka ini bukan pembatal. Pembatal itu ketika mengulang-ulang. Artinya kalau tidak mengulang-ulang, kalau cuma sekedar ngelengos tiba-tiba keluar mani, maka ini tidak pembatal. Ustaz, nanya dong. Ini nomor 6 keluar madhi. Tetapi giliran nomor 7 mengulang-ulang, maka di sini yang disebutkan cuma keluar mani. Madhinya kemana?
Harusnya kalau misalnya madhi dan mani itu sama, ya kalau misalnya mengulang-ulang keluar mani batal, ya mengulang-ulang keluar madhi juga batal. Tapi kenapa tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah taala? Maka itu sebagai isyarat. Isyarat bahwa yang nomor 6 ini itu adalah perlunya peninjauan lebih lanjut. Peninjauan lebih lanjut. Nah, ini isyarat-isyarat yang halus seperti ini biasa dalam penulisan kita. Baik. Yang berikutnya kata penulis rahimahullah taala, au nawal iftar. Nah, ini penting. Nawal iftar, niat untuk buka. Niat untuk buka. Kayak contohnya, gambarannya aja. Si Budi ini kan baru balik dia. Baru balik kan? Ya kan, baru balik. Ternyata dia puasa. Setelah sholat zuhur, jam 1.30 haus dia. Jam 1.30, habis sholat zuhur, tidur siang, dia haus. Terus dia bilang, aduh kayaknya gue udah gak kuat ini kalau diterusin nih. Dia buka kulkas. Buka kulkas sambil berniat, kayaknya batalin aja deh. Batalin aja deh. Ternyata di dalam kulkas nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Maka terus dia bilang, ya nggak ada apa-apa. Kalau gitu gue lanjutin deh puasanya. Yang seperti ini udah nggak bisa. Yang seperti ini sudah tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah niat untuk buka. Karena dia sudah niat untuk buka. Karena gini, permasalahannya, niat itu adalah rukun, adalah syarat dalam mazhab Hanabilah. Niat itu adalah syarat. Yang namanya syarat ibadah berlaku dari awal sampai selesai. Paham? Yang namanya syarat ibadah itu berlaku dari awal sampai selesai. Contoh, misalnya contohnya itu adalah menghadap kiblat dalam sholat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat syarat apa rukun? Dia itu syarat. Orang misalnya sholat 4 rakaat, pada rakaat internet connection unstable. Masih bisa didengar ya insyaallah. Kita ulang lagi. Contohnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini merupakan syarat sholat. Menghadap adalah syarat sholat. Nah, kalau syarat berarti dia itu berlaku dari awal sampai selesai. Jadi kalau misalnya ada orang sholat zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Ternyata di rakaat ketiga dia balik arah 180 derajat. Batal atau enggak? Batal. Kenapa? Karena syaratnya batal. Begitu juga dalam masalah puasa. Dalam masalah puasa, maka niat itu berlaku dari awal, yaitu terbit fajar, sampai kapan? Sampai maghrib. Kalau tiba-tiba niatnya ini dibatalkan di tengah-tengah, maka batal puasanya. Puasanya. Karena niat itu adalah syarat dalam puasa. Pembatal berikutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, habis kita selesaikan pembatal yang tanpa kafarah, insyaallah kita cukupkan. Sedikit lagi insyaallah. Yang berikutnya, yaitu yang ke-9, kata penulis rahimahullah ta'ala, au hajama, atau berbekam, atau ngebekam gitu. Ngebekam. Au hajama au ihtajama, atau dibekam. Dibekam. Nah, ini merupakan bagaimana kekhususan madhab Hanabilah melawan jumhur. Ala kulli hal, Anda sebutkan di sini untuk sebagai tahu aja bahwa di antara pendapat-pendapat madhab ada pendapat-pendapat yang bersendirian gitu, melawan jumhur. Ini merupakan mufradatnya Hanabilah. Khusus di madhab ini saja, yang membekam maupun yang dibekam itu pun batal, dua-duanya batal puasanya. Dua-duanya batal puasanya. Nah, kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, amidan mukhtaran dzakiran li shaumihi aftar. Maka di sini barulah penulis menyinggung bahwa
syarat agar pembatal dari 1 sampai 9 itu terhitung sebagai pembatal, maka 1, amidan, sengaja. Yang kedua, mukhtaron, pilihannya. Yang ketiga, dzakiran li saumihi, dia ingat sedang puasa. Dia ingat sedang puasa. Dia ingat sedang puasa. Dari 1 sampai 9, tiga-tiganya itu, jadi dari 1 sampai 9, maka kondisi-kondisi ini harus terpenuhi. Supaya bisa sebagai pembatal, maka harus dilakukan secara sengaja. Dan itu merupakan pilihannya. Maksudnya pilihannya gimana, Ustaz? Maksudnya pilihannya itu adalah dia tidak dipaksa. Ya kan? Kayak misalnya orang yang ada di Uighur itu, maka dipaksa sama pemerintah togutnya untuk tidak berpuasa. Maka yang seperti ini bukan pilihannya gitu saat itu. Jadi yang pertama adalah sengaja, yang kedua adalah pilihannya, dan yang ketiga itu dia ingat. Yang ketiga dia ingat. Contoh, ya kan? Yang pertama memasukkan sesuatu, misalnya pembatal nomor 1 gitu kan? Memasukkan sesuatu. Yang seterusnya itu ila jawfihi au mujawwafin fi jasadihi kadimaghin au halqin dan seterusnya. Ini pembatal nomor 1. Kalau misalnya dia lupa, maka dia memang sengaja, dia udah buka kulkas nih. Dia udah buka kulkas. Dia udah sengaja tuh buka kulkas. Kemudian dia minum itu teh botol yang ada di dalam kulkasnya, itu pilihannya, dia memang mau minum. Dia memang mau minum. Tetapi ketika sampai nomor 3, ternyata dia lupa kalau dia sedang berpuasa. Maka saat itulah tidak terhitung sebagai pembatal. Tidak terhitung sebagai pembatal. Contoh lainnya, ya kan? Contoh lainnya, dia lagi kumur-kumur lagi wudu. Ternyata pas lagi kumur-kumur ada yang tertelan. Ada air gitu kan, air yang tertelan. Tertelan loh ya. Maka dicek lagi. Diceknya kemana? Diceknya itu ke sini. Ketiga masalah ini. Sengaja apa enggak? Wah, ternyata enggak sengaja. Kalau enggak sengaja, maksudnya itu cuma kumur-kumur, enggak ada maksud menelan, maka yang tertelan pun tidak terhitung sebagai pembatal. Tidak terhitung sebagai pembatal. Ala kulli hal, untuk menyingkat waktu, maka kapan pembatal 1 sampai 9 itu bisa terhitung, itu ketika nomor 1 sampai 3 ini dia terpenuhi. Sengaja, amidan, mukhtaron, dzakiran li saumihi, maka saat itu dia terhitung sebagai pembatal. Kalau jahilan, Ustaz, dia tidak tahu hukumnya gimana, maka di sini tidak disebutkan oleh penulis, maka puasanya tetap terhitung sebagai pembatal. Terhitung sebagai pembatal. Kayak contoh misalnya si Ahmad, ya kan, puasa Ramadan hari kedua. Ternyata di hari kedua dia ngerokok. Habis dia ngerokok, ada yang ngingetin, bro, lo kalau ngerokok nih batal puasanya. Si Ahmad bilang, wah, gue nggak tahu nih. Maka batal nggak puasanya? Batal. Puasanya tetap batal dan dia wajib untuk mengqadha. Kenapa? Karena kejahilan dalam masalah ini bukanlah sebagai uzur. Maka tetap batal dan dia wajib untuk mengqadha. Yang menjadi uzur itu adalah cuma 3. Sengaja, pilihannya, ingat sedang puasa. Selain dari 3 ini, maka tidak terhitung sebagai syarat-syarat agar terhitung sebagai pembatal. Baik, insyaallah kita cukupkan. Kita sambung pada esok hari. Bagi yang ingin bertanya, kalau bisa ditulis di dalam, ditulis aja gitu ya, biar Anda bisa baca.